Melalui buah, pohon akan mudah dikenal. Melalui perbuatan-perbuatan nyata kita, mestinya Kristus juga akan mudah dikenal. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pecinta Sabda Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali di mimbar aroma Sabda ini. Pada Pekan Paskah kelima hari ini, Tuhan kembali menyapa kita melalui sabdanya yang inspiratif. Maka, marilah kita bermenung sejenak tentang sabda inspiratif itu, demi transformasi hidup kita yang lebih baik. Pencinta sabda Tuhan, ketika membaca Injil Yohanes, kita menemukan 7 ungkapan Yesus tentang dirinya. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, serta yang terakhir, aku adalah pokok anggur yang benar. Ini sebenarnya cara Tuhan agar sabda dan karyanya mudah dipahami dan diterima oleh para pengikutnya. Kali ini kita akan bermenung tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sementara Bapa itu sebagai pemilik kebun anggur tersebut. Tentu ini adalah analogi yang tidak sulit untuk kita pahami. Jikalaupun banyak dari kita yang tidak atau belum mengetahui bagaimana pohon anggur itu, paling tidak kita tahu pohon mangga, pohon jambu, ataupun pohon lombok. Kira-kira demikian. Ranting yang kering dan tidak berbuah akan dipotong lalu dibakar, tapi ranting yang berbuah akan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Maka untuk berbuah sebenarnya ranting itu harus tetap menerima asupan makanan dari sang pokok anggur tersebut. Sebenarnya ini adalah pesan utama Yesus kepada kita, yaitu supaya kita, para pengikutnya, harus tinggal di dalam Yesus. Pencinta sabda Tuhan yang terkasih, dari bacaan yang diperdengarkan kepada kita tadi,
paling tidak ada 3 kata kunci untuk kita ingat bersama. Yang pertama adalah kata dibersihkan. Yang kedua kata tinggal di dalam aku. Dan yang ketiga kata berbuah. Yang pertama kata dibersihkan. Dikatakan bahwa ranting anggur yang tidak dibersihkan memang akan sangat sulit berbuah. Bagi kita pengikut Kristus, kata dibersihkan bisa dimaknai sebagai suatu penyesuaian diri dengan kehendak Allah. Ranting yang siap dibersihkan berarti siap dikerat, dipangkas oleh tuannya. Memang penyesuaian diri kita terhadap kehendak Allah akan terasa sangat sulit. Tapi demi buah yang baik, itulah yang mesti kita lakukan. Yang kedua, kata tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ranting yang tidak mendapatkan asupan dari sang pokok, maka akan kering sehingga dipotong lalu dibuang. Kadang banyak orang merasa telah tinggal di dalam Yesus, merasa sudah melakukan banyak hal atas nama Yesus. Itu yang tertampak. Tapi dalam hati, apakah ada ruang untuk Yesus? Apakah Yesus benar-benar tinggal di dalamnya? Kita mungkin rajin berdoa, menyampaikan keluh kesah dan permohonan kita. Kita berbicara supaya Tuhan mendengarkan. Namun, jangan sampai kita terlena dan tidak pernah membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tidak membiarkan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas diri kita. Padahal sebagai ranting dan pokok anggur mesti harus ada kesalingan supaya bisa berbuah dengan baik. Di samping kita rajin berdoa, melakukan karya-karya amal, jangan lupa biarkan Tuhan juga menyapa kita melalui sabdanya, melalui orang-orang yang kita jumpai. Ketiga, tentang berbuah. Hidup mesti berbuah. Sebagai pengikut Kristus, buah itu adalah sifat nyata dari hidup Kristen yang sejati. Melalui buah, pohon akan mudah dikenal. Melalui perbuatan-perbuatan nyata kita, mestinya Kristus juga akan mudah dikenal. Nah, apa dan bagaimana buah itu? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22-23, mengatakan bahwa paling tidak ada 9 buah roh. Atau kita bisa menyebutnya the fruit of spirit atau fruit of the Holy Spirit. Yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pencinta sabda Tuhan dimanapun Anda berada, tentu saya tidak berbicara hal-hal praktis tentang bagaimana mengaktualisasikannya, sebab Anda semua pasti sudah tahu bagaimana. Saya hanya membagi refleksi singkat ini sekedar meyakinkan kita bahwa semua pikiran, perkataan, dan perbuatan baik yang telah kita lakukan selama ini atas nama Tuhan, tentu saya yakin itu pasti dibenarkan oleh Tuhan. Maka, jadikanlah hidup ini berbuah. Marilah kita mengakhiri permenungan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada kesempatan ini kami telah mendengar dan merenung bersama sabda-Mu yang inspiratif. Semoga dengannya membawa transformasi bagi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami juga tetap memohon bantuan-Mu agar tetap tinggal di dalam kami,
sehingga kami sebagai pengikut-pengikut-Mu bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan buah-buah yang berlimpah demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini dan demi kebaikan hidup kami di masa yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.